Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. IHSG kemarin Jumat itu ditutup naik tipis 0,20% ke level 6.888. Secara teknikal masih bertahan di atas supportnya yang di 6870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin Jumat tanggal 6 Oktober ya, tanggal 6 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang paling banyak dibeli asing. Ada Bank BNI ya, asingnya masuk 90,6 M, kemudian di Telkom asingnya masuk 68,3 M. ASI EMTK asingnya juga masuk, kemudian yang paling banyak dijual asing ada Bank BRI, Goto, BRPT, KL, BF, PGO. Cuman kalau kita perhatikan untuk transaksi IHSG kemarin Jumat sih cenderung sepi ya, nggak rame-rame banget. Kalau kita cek di RTI untuk IHSG kemarin Jumat itu didistribusi oh enggak sih, lebih banyak masuk sih untuk asingnya ya. Net buy cuman nggak terlalu banyak, 20,6 M ini di regular market, cuman di pasar nego dan tunainya untuk asingnya net sell 47,8. Jadi untuk besok Senin kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks US hijau semua ya, dan naiknya juga lumayan tinggi, ini hitungannya di atas 1%-an untuk S&P 500 dan Nasdaq. Untuk indeks Asianya juga sebagian besar hijau sih, IHSG juga naik 0,20%, nggak tinggi-tinggi banget. Mudah-mudahan untuk besok Senin untuk IHSG bisa langsung hijau ya, semoga aja sih seperti itu. Untuk resistennya masih lumayan tinggi, ada di 6.970-an, semoga aja kecapai untuk minggu depan. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik sih. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang kemarin Jumat koreksi lagi ya, turun 0,55% ke level 9.025. Kalau kita pakai Bollinger untuk saham Bank BCA jebol support ya, middle band-nya udah tembus, jadi support selanjutnya untuk saham Bank BCA ada di level 8.875. Mungkin kalau masih turun sih bisa tunggu aja di area supportnya ini 8875. Kalau secara teknikal sih seperti itu, dan resistennya untuk level harga saat ini ya ini sih, kalau mau naik pastikan dulu breakout di atas 9.050, kemudian baru ngejar 9.250. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BCA kemarin Jumat asingnya net sell cuman nggak terlalu banyak, 14 M-an aja, dan untuk sekelas Bank BCA nilai transaksi di bawah 500 M hitungannya sepi. Kalau kita cek dari tanggal 2 dalam satu minggu terakhir untuk asingnya net buying juga nggak terlalu banyak ya, 94,6 M. Jadi kadang masuk kadang keluar untuk asingnya di saham BBCA. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk kemarin Jumat tanggal 6 September untuk Bank BCA secara keseluruhan untuk transaksinya ini didominasi oleh asing sih. Untuk asingnya yang masuk BKRXZP, yang keluar juga asing YUKZAK. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar ini kalau kita perhatikan untuk nilainya sih nggak beda jauh ya. Untuk besok menurut saya sih mungkin akan sideways dulu ya di area tengah-tengah ini, di area 9 ribuan ke atas sih. Semoga aja nggak turun di bawah 9.000. Kalau sampai turun di bawah 9.000 ya berarti tunggu aja di area support kuatnya 8.875. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA, karena kemarin Jumat itu hitungannya nggak, aslinya keluar cuman sebagian masuk ya, dan nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Mungkin akan sideways dulu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang kemarin juga turun kalau nggak salah, ya kan, turun ya, enggak sih, candlenya merah ya, karena di awal market itu langsung open gap atas. Jadi dibuka hijau untuk saham Bank BRI kemarin Jumat opennya di 5.200. Sempat naik kemudian turun lagi. Secara teknikal untuk support kuatnya sih secara Fibonacci ada di 5.100
ya. Jadi misal langsung dibuka merah, perhatikan saja level supportnya ini 5125-an. Semoga aja mantul di area situ. Kalau menurut saya sih harganya ya paling masih akan dijaga ya di atas 5100-an. Mengingat juga ya nggak ada sentimen yang negatif ini untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI kemarin Jumat tanggal 6. Oh ini sih yang kurang bagusnya asinya keluar ya. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk asinya udah net sell 768,6 M. Jadi asinya terus jualan. Perlu hati-hati kalau misal masih merah bisa nguji supportnya itu ya. Untuk kemarin Jumat pun untuk asinya masih jualan net sell 109,1 M untuk saham BBRI. Lalu kita cek lebih detail lagi kemarin Jumat untuk lokalnya net buy ya. Jadi yang nampung lokal cuman aslinya distribusi lebih banyak ya. RX, AK, CC, YU, KZ, BB versi asing net sell paling banyak RX net sell 71,5 M secara keseluruhan didistribusi khususnya oleh asing untuk saham Bank BRI. Dan dalam 1 minggu terakhir ini juga aslinya terus keluar ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. ZP, AK, RX, BK, KZ versi asing jualan terus untuk saham Bank BRI dalam 1 minggu terakhir. Misal masih turun, ya perhatikan saja level supportnya ini. Semoga aja ada yang jaga harga di area 5125. Menurut saya sih ada kemungkinan masih akan nguji supportnya ini ya. Semoga aja mantul naik di area sini. Mengingat ini untuk koreksinya juga lumayan dalam ya untuk sekelas Bank BRI dari level 5750 ke 5000-an, 5100. Ini koreksi sih, semoga saja ini koreksinya wajar ya kalau bisa mantul di 5125 dan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau sampai jebol di bawah ini 5125 ya amannya sih wait and see aja dulu ya. Kalau aslinya masih terus distribusi yaitu jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Yang kemarin Jumat itu turun ya setelah nyentuh resistennya, turun untuk saham Bank Mandiri. Masih belum berhasil breakout di atas 6150. Kemarin sempat ngelewati sih, sempat ATH lagi untuk saham Bank Mandiri. Cuman gagal breakout ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 6150 dan hari Jumatnya langsung turun 1,63%. Ya, kalau kita cek untuk transaksinya, Bank Mandiri kemarin Jumat asinya keluar 14,8 M aja, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek di tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir untuk asnya masih net buy, cuman nggak banyak-banyak banget juga ya, 72,5 M untuk sekelas Bank Mandiri. Oke, ini kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin Jumat tanggal 6 secara keseluruhan sepi sih hitungannya ya untuk saham Bank Mandiri ini. Jadi di harga atas untuk lokalnya net ada yang distribusi ini BB versi lokal murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk asingnya juga net sell ya, cuman nggak sebagian masuk juga sih. Untuk transaksinya masih sepi untuk saham Bank Mandiri. Mungkin secara teknikal kalau masih turun sih ya bisa saja akan set konsolidasi dulu ini di atas 5775 sampai 6150 ya. Kalau lihat transaksinya sepi, misal besok masih sepi, kemungkinan akan sideways dulu, mungkin sedikit di bawah resistennya atau bisa jadi malah turun ya. Kalau mau masuk nanggung ini di tengah-tengah seperti ini, nanggung ya. Ini sebenarnya waktunya taking profit pas di area resistennya ini. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang habis stock split ini, jadi harganya cuman 5.200 saja ya. Itu tetap naik sih, walaupun candlenya merah naik 0,24% dan aslinya masih masuk. Itu kabar bagusnya, aslinya masih masuk. Untuk saham Bank BNI ya. Ke sini sih untuk kalau masih bisa naik terus itu bisa ke level 5.400-an.
Tapi coba kita cek dulu ya untuk transaksinya. BBNI aslinya sih belum distribusi, kemarin Jumat juga aslinya masih masuk netpay 90,6 M, dan kalau kita cek dari 1 minggu terakhir ini untuk aslinya juga masih masuk ya 200-an M tadi untuk saham BBNI. Tanggal 6 Oktober secara keseluruhan nih kita bisa lihat bareng-bareng aslinya ZPRX ya, ZP netpay 104,8 M, RX netpay 57,5 M, yang keluar BKAK. Untuk aslinya masih ada yang masuk banyak ini ZP, dan untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan ZP, YP, CC, YU versi AA lokal net sell. Jadi di distribusi lokal ditampung oleh asing ini untuk saham Bank BNI. Untuk asingnya ZP terus masuk terus ya. Kalau kita cek dari tanggal 2 Oktober dalam 1 minggu terakhir untuk ZP dan netpay 577,3 M, dan sampai kemarin Jumat untuk ZP-nya masih masuk. Ya semoga saja untuk saham Bank BNI masih bertahan di arah sini sih. Kemungkinan kalau nggak sideways, mudah-mudahan masih bisa naik untuk saham Bank BNI ya. Untuk mungkin buat patokan ini aja. 5.150 ya, itu area support terdekat untuk saham Bank BNI. Jebol di bawah itu wait and see aja dulu, bisa tunggu di dekat-dekat level 5.000-an. Cuman kalau masih bertahan di atas 5.150, kemungkinan sih kalau masih uptrend, nggak menutup kemungkinan bisa ke 5.425, 4.450 lah, area situlah ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI sih. Menurut saya untuk besok mungkin ya semoga aja masih bisa naik sih. Paling kalaupun nggak naik akan sideways dulu di atas 5.150. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro sih, saham batubara ya, kok perbankan terus. Untuk saham Adaro kemarin naik, cuman nggak terlalu tinggi. Naik 1,53%. Oh, naik ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro. Asingnya masuk 6,2 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi, Adaro kalau dalam 1 minggu terakhir ini sih cenderung didistribusi ya, yang masuk paling banyak untuk asingnya AK, yang keluar ZPBK CC AK versi asing. Untuk kemarin Jumat AK-nya apakah masih masuk? Masih masuk sih. Ini AK versi asing masih masuk 4,6 M, cuman secara keseluruhan didistribusi oleh lokal ya, RX, PD, KZ versi lokal jualan. Untuk transaksinya juga didominasi oleh lokal. Mungkin untuk saham Adaro untuk besok Senin masih akan konsolidasi dulu di range area 2.580 sampai 2.720. 2.720 itu area resistennya dan supportnya 2.580. Oke, itu untuk saham Adaro sih. Kalau coba kita cek ya untuk harga batu baranya masih di bawah sih ya. Malah turun ini untuk saham batu bara ke 140 ya. Ya kan. Apalagi kalau minggu depan bisa turun lagi, perlu hati-hati untuk saham batu bara, bisa turun lebih dalam lagi ya tadi ke Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Mungkin untuk besok akan konsolidasi di range area antara 2580 sampai 2720. Mungkin kalau mau entry sih bagusnya ya dekat-dekat support 2580. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA malah udah nyentuh support kuatnya ya. Ini untuk saham PTBA semoga aja masih bisa bertahan untuk minggu depan ya, untuk besok Senin di area 2660. Soalnya sempat jebol juga sih, cuman sedikit ditarik naik, candlenya sih nggak kemana-mana, cuman ya sempat jebol support ya. Jadi perlu hati-hati misal besok langsung dibuka merah untuk saham PTBA. Apalagi ini sih masih gapnya masih cukup lebar ya, yang belum ketutup. Tapi kalau nggak ada sentimen yang positif untuk saham-saham batubara, nggak menutup kemungkinan bisa turun lagi ini untuk saham PTBA. Jadi perlu hati-hati mungkin buat yang udah ambil posisi di area support. Semoga saja untuk besok Senin terjadi technical rebound. Kalau kita cek untuk transaksinya coba. Untuk PTBA aslinya keluar 1,7 M kemarin Jumat. Kalau kita cek dari hari Senin tanggal 2 Oktober net sell 47 juta.
Untuk transaksinya sepi juga ya, untuk saham PTBA ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang jualan paling banyak BK, itu pun cuma 1M aja paling banyak ya. Secara keseluruhan masih sepi, yang masuk sama yang keluar ini hitungannya nggak beda jauh. Cuman yang masuk ini CC, PD, XL, XC ya, kebanyakan broker-broker retail. Ya semoga aja sih masih bisa bertahan ya, tapi kalau mau masuk buat scalping mungkin aman sih nunggu lebih rame lagi, lebih liquid ya. Menurut saya sih untuk besok ya paling harganya masih akan di arah sini-sini aja, candlenya kecil sih menurut saya seperti itu kalau masih sepi. Kalau langsung merah cari aman aja, wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya semoga aja terjadi technical rebound. Oke, itu untuk sampai TBA. Kalau mau entry sih ya kalau lihat transaksinya agak was-was ya, nggak terlalu rame. Oke, itu untuk sampai TBA, apalagi sentimennya harga batu baranya turun terus ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG juga kemarin sempat naik dikit sih, 0,47%. Ya, cuman belum bisa breakout lagi di atas 2.600, di atas 26.575. 26.600 lah, belum bisa breakout lagi di atas itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, buat naik kayaknya masih agak berat ya ini untuk saham ITMG. Enggak cuma ITMG sih, buat saham-saham batubara untuk besok Senin naik itu masih agak berat. Untuk ITMG dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masuk ini 26,6M masuk, tapi kemarin Jumat pun masih masuk lumayan banyak sih, 16M lebih ya untuk saham ITMG. Semoga aja untuk besok Senin bisa hijau sih. Kalau kita cek lebih detail lagi, ada AK versi asing yang masuk ya, AK-nya versi asing. Netbuy 11,4M, tapi di distribusi lokal YU net sell 22,8M. Kalau kita perhatikan walaupun aslinya Netbuy itu ada yang distribusi ini YU 23,2M. Jadi untuk besok Senin misal ini nggak bisa bertahan di atas 26.600, ya wait and see aja dulu sih, nunggu ada sentimen positif ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk support terdekatnya sih ada di sini 25.800. Sorry, 25.750 itu area support terdekat untuk saham ITMG. Untuk selanjutnya kita cek saham UNTR ya. Untuk saham UNTR kemarin juga naik sih, cuman nggak terlalu tinggi, 0,96%. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, UNTR kemarin Jumat aslinya keluar 13,1M. Kalau kita cek dari tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir, untuk aslinya cenderung distribusi di saham UNTR. UNTR ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh BK. BK yang keluar itu versi asing dan lokal ya. Untuk asing, BK asingnya net sell 7,3M. Untuk BK lokalnya net sell 21,1M. Hitungannya lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Walaupun harganya naik, hati-hati kalau besok masih merah ya. Mungkin akan sideways dulu ini di area 26.000 sampai 26.700. Ini area resistennya dan supportnya 26.000. Walaupun masih ninggalin gap sih, mungkin akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham NTR, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.